Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 2 September 2024. Berita pertama, kematian Dr. Aulia Risma diduga akibat perundungan membuka fakta baru adanya pemalakan PPDS. Selanjutnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyindir tajam terkait sosok Presiden licik. Proses investigasi terhadap kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Universitas Diponegoro Dr. Aulia Risma Lestari masih berlanjut. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, membuka hasil investigasi. Dari temuan Kemenkes terungkap dugaan Risma dipalak oleh senior PPDS anestesi Undip mencapai 40 juta rupiah. Permintaan uang dalam jumlah tersebut berlangsung sejak Risma masuk PPDS anestesi, yakni sekitar Juli hingga November 2022. Syahril juga mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Kemenkes, Risma mendapatkan jabatan sebagai bendahara angkatan. Tugas Risma adalah menerima pungutan dana mahasiswa PPDS anestesi lain angkatannya. Selain menghimpun dana, sebagai bendahara angkatan, ia juga bertugas menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan non-akademik. Antara lain membiayai penulisan lepas untuk membuat naskah akademik senior, menggaji office boy, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Kemenkes sudah memberikan bukti dan kesaksian akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan dokter spesialis anestesi ke pihak kepolisian. Hingga kini, investigasi terkait dugaan bullying kepada Risma selama hidup masih dalam Kemenkes bersama pihak kepolisian. Berita selanjutnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyindir tajam terkait sosok Presiden licik hingga mencari akal untuk perpanjang jabatan. Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara Fokus Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggaraan Negara, Etika Sosial dan Pendidikan. Dalam forum tersebut, Mahfud memuji kepemimpinan Presiden ketiga Republik Indonesia, Bahrudin Yusuf atau B.J. Habibie. Mahfud mengatakan B.J. Habibie seharusnya memimpin selama 5 tahun. Namun, Mahfud menambahkan karena hanya mengantarkan pemerintahan yang dianggap rusak, maka Habibie hanya bisa memimpin sampai pemilu. Selain itu, Mahfud membandingkan dengan presiden lain. Mahfud menyinggung seorang presiden yang mencari akal untuk memperpanjang jabatan. Sambil tertawa, Mahfud membandingkan Habibie dengan ex-presiden Zimbabwe, Robert Mugabe. Saudara, bagi saya etika itu sederhana. Melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum. Melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum. Tapi juga sering melakukan kejelekan dengan menggunakan hukum sebagai alasan sehingga tampak benar. Mari kita lihat nih. Pak Habibie itu melakukan kebaikan bukan karena hukum. Misalnya begitu beliau terpilih sebagai presiden, menggantikan Pak Harto, apa yang diumumkan pertama? Saya akan memerintah sebentar karena tahun depan akan mengadakan pemilu. Kalau mau ikut hukum, Pak Habibie itu presiden 5 tahun. Sampai tahun 2003. Tapi dia punya etika. Wah, ini saya menggantikan pemerintah yang dianggap rusak, maka saya hanya akan mengantarkan pemilu. Diadakan pemilu. Dia hanya memerintah sampai bulan Oktober. Sesudah Oktober, dia pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR. Dia menyatakan saya tidak mau menjadi calon presiden. Kenapa? Karena pertanggungjawaban saya ditolak. Loh, diberitahu oleh Amin Rais, oleh Wiranto, Pak, ditolak pertanggungjawaban masih tetap boleh jadi calon presiden dan Bapak akan menang nanti. Tapi kata Habibie, tidak. Saya tidak mau. Karena pertanggungjawaban saya ditolak berarti saya tidak layak dan tidak etis menjadi presiden. Itu kan? Malu. Sebaliknya ada presiden lain yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa, saudara mengira presiden ini Robert Mugabe. Robert Mugabe di Zimbabwe itu jadi perdana menteri. Merasa tahun depan nih saya habis jabatan, habis kekuasaan saya. Diubah undang-undang dasarnya menjadi sistem presidensil. Dia jadi presiden pertama. Ikut pemilu terus, pemilunya dihitung di rumahnya. Lalu diumumkan dia menang-menang terus sampai diusir oleh rakyatnya.
Ya kita bandingkan Pak Habibie dengan Mugabe saja gitu. Biar pulangnya aman. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.